Sekarang untuk melihat yang kedua adalah melihat pada media massa dan komunikasi politik. Artinya bagaimana media massa beroperasi berlangsung dalam sebuah sistem politik. Nah, dalam konteks demokrasi, peran media massa itu sangat besar dalam konteks komunikasi politik. Ya. Kenapa? Karena media itu menjadi salah satu sarana, salah satu channel bagi komunikasi politik. Para komunikator politik itu bisa menggunakan media massa ya untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada halayak, kepada komunikan. Dan sekarang media massa itu kan bukan hanya yang konvensional ya, televisi cetak kayak koran majalah atau radio ya, tapi juga yang non konvensional, online, media sosial. Dan ini luar biasa ya. Dan ini hanya terjadi di negara, ya, hanya mungkin bisa terjadi dengan leluasa di negara dengan sistem demokrasi. Kalau di negara yang totalitarian misalnya atau otoritarian kan media massa kan dibatasi. Media massa tidak bebas untuk menyampaikan pesan-pesannya. Karena itu komunikator politik juga tidak bisa leluasa menggunakan atau memanfaatkan media massa. Tapi di negara demokrasi ya, contohnya di Indonesia sekarang, semua aktor politik pasti menggunakan media massa ya, terutama media-media sosial untuk kepentingan politik mereka, untuk menyampaikan pesan-pesan politik mereka. Maka saat ini mungkin tidak ada politisi yang tidak memiliki akun misalnya di media sosial ya, di Facebook, Twitter ya, dan lain sebagainya itu. Tapi yang salah satu kita mesti tekankan juga adalah bahwa yang namanya media massa itu merupakan salah satu pilar demokrasi. Artinya bahwa media massa secara ideal punya satu fungsi yang sangat penting dalam demokrasi, yaitu mengontrol kekuasaan. Jadi idealnya media massa itu ya sebagai saluran bagi para komunikator politik, tapi mereka juga tidak menjadi alat kekuasaan, tapi justru menjadi pengontrol kekuasaan kalau dalam demokrasi. Karena itulah media massa menjadi salah satu pilar demokrasi. Nah, ketika media massa menjadi salah satu pilar demokrasi, maka komunikasi politik akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan leluasa. Ya. Kenapa? Ya karena media massanya akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, tidak karena kepentingan politik, gitu ya. Kan di pelajaran sebelumnya ya, di materi sebelumnya, jurnalis itu kan menjadi salah satu komunikator politik profesional ya. Nah syaratnya kan jurnalis menjadi komunikator politik profesional adalah mereka tidak memihak, imparsial. Jadi media massa tidak boleh memihak sebenarnya ya. Mereka mestinya berpihak kepada kebenaran kalau dalam demokrasi itu. Dan jurnalis juga tidak bertumpu pada pemenangan. Urusan pemenangan bukan urusan jurnalis, itu urusan tim ses. Para jurnalis urusnya dengan fakta, dengan data. Nah, kalau media bisa memainkan peran seperti itu, maka akan sangat ideal menjadi saluran komunikasi politik. Dengan kata lain, komunikasi politik ya akan berjalan dengan baik di negara demokrasi dilihat dari media massa ini ya. Nah, tentu kalau kita bicara media massa ya ada beberapa teori yang berkaitan ya, dalam ini 4 teori pers ya, ada yang otoritarian, ada libertarian ya, kemudian ada Soviet komunis, dan kemudian ada social responsibility. Nah, otoritarian ya tentu ini berlangsung di negara dengan sistem otoritarian ya. Biasanya di negara otoritarian ini pers atau media bisa mungkin lebih dari satu ya. Artinya swasta bisa ada di situ, tetapi tetap mereka harus sesuai dengan kebijakan negara, pemerintah. Karena itu biasanya pemerintah menerapkan satu kebijakan. Kalau di Indonesia misalnya SIUP, surat izin usaha kan, penerbitan gitu ya. Sehingga orang tidak bisa dengan bebas mendirikan misalnya percetakan atau
atau pers gitu ya. Sehingga meskipun dibolehkan ada swasta memiliki media, tapi tetap harus seirama dengan negara itu. Nah, di libertarian barulah benar-benar media itu punya kebebasan ya. Artinya media mereka punya hak, punya segala macam gitu ya untuk menyuarakan suaranya gitu ya. Tidak ada halangan. Nah, di Soviet komunis nih yang lebih parah, media menjadi alat kekuasaan, menjadi suara pemerintah, menjadi corongnya. Nah, biasanya di dalam sistem seperti ini, media juga cuma satu, ya media komunis itu, ya partainya juga cuma satu, partai komunis. Sehingga media betul-betul menjadi alat kekuasaan. Boro-boro menjadi pengontrol ya. Nah, di social responsibility, media punya kebebasan seperti di libertarian, tetapi mereka juga punya tanggung jawab. Makanya ada social responsibility, ada tanggung jawab yang dimiliki media. Di satu sisi mereka punya kebebasan, ya media itu untuk memberitakan apapun ya, tapi mereka juga dibatasi oleh tanggung jawabnya. Mereka harus berpikir tentang dampak dari kebebasan itu gitu ya. Nah, dulu Indonesia dianggap memiliki atau cenderung kepada social responsibility. Hanya pada masa Orde Baru, social responsibility, kata tanggung jawabnya itu ya lebih dimaknai dengan sesuai dengan keinginan pemerintah kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang di Indonesia mungkin ya sekarang sih antara social responsibility dan libertarian, bahkan kadang-kadang cenderung ke libertarian ya. Nah, itulah 4 teori Peirce yang kita kenal ya. Nah, inilah untuk materi yang kedua pada kuliah komunikasi politik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sampai bertemu kembali nanti di materi selanjutnya.